Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu wa walah la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علوما تنفعنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا ما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita bicara akhlak itu cakupannya sangat luas dan saya izin untuk membatasi pembahasan kita pada kesempatan pagi ini mengambil ibrah ya daripada rangkaian ayat-ayat puasa terkait dengan akhlak ataupun karakter ya, bahasa umumnya karakter gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, rangkaian ayat puasa ini saya rasa sangat lengkap ya. Kalau kita bicara akhlak-akhlak mulia, kita bicara karakter-karakter positif yang bisa kita ejawantahkan, kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita keseharian. Ya, dalam apapun, dalam rumah tangga, dalam lingkungan, dalam skup pekerjaan, dalam usaha, dalam konteks apapun. Nah, ada beberapa poin kita mengalir saja. Yang mudah-mudahan secukupnya waktu nanti kita stop gitu ya. Kalau misalnya kurang, apakah dilanjutkan hari Kamis atau bagaimana nanti kita serahkan kepada SNW saja. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, akhlak yang kalau kita cermati dalam rangkaian ayat puasa, kita akan dapati yang pertama misalnya apa makna di balik siam itu sendiri. Kemudian juga ada makna di balik kata iddah, ya, fa'iddatu min ayyamin ukhar. Kemudian ada makna tatawwu, ya, ada tatawwu. Kemudian ada makna di balik kalimat syahida minkumus syahra. Kemudian ada makna di balik kalimat yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Kemudian ada makna di balik walitukmilul iddah, ada walitukabbirullah, ada tashkurun. Kemudian ada makna falyastajibuli. Kemudian ada makna rasyad, ya. Ada makna di balik kalimat apa namanya? Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ya, kemudian ada wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, dan juga ada makna di balik kalimat wa'afa ankum fataba alaikum wa'afa ankum. Nah, ini banyak sekali akhlak-akhlak yang bisa kita catat sebenarnya dalam konteks rangkaian ayat-ayat tentang puasa Al-Baqarah 183 sampai 187. Nah, saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim, yaitu yang pertama, akhlak yang perlu ditanamkan dalam setiap pribadi kita adalah akhlak tentang siam. Jadi bukan tentang ritual menahan lapar saja, ya, bukan hanya tentang menahan haus saja, tetapi konteks akhlak yang harus ditanamkan dalam diri kita adalah bagaimana tentang pengendalian diri dan tentang apa namanya menahan diri. Ya, kalau kita bahasakan adalah habsun nafs, gitu ya. Bagaimana kita ini bisa mengontrol diri kita sendiri sebelum kita mengontrol orang lain. Bagaimana kita bisa mengendalikan diri sebelum kita menuntut diri kita untuk bisa mengendalikan orang lain. Rasanya hari ini ya kayaknya itu yang hilang, sehingga terjadilah perang Iran, ya, kemudian Amerika, Israel, kemudian apalagi ya negara-negara Teluk dan seterusnya. Yang kalau kita perhatikan ini semuanya kakek-kakek semua gitu ya. Yang pada perang nih kakek-kakek semua ini. Si Trump udah kakek-kakek gitu ya. Kemudian juga Putin udah kakek-kakek. Khamenei almarhum juga kakek-kakek.
bin Salman juga kakek-kakek gitu kan, Raja Salman. Kemudian presiden kita juga udah kakek-kakek, Prabowo ikutan juga kan menjadi penengah. Kemudian siapa lagi? Erdogan lah kakek-kakek juga. Ini aki-aki semua yang lagi perang ini kan susah kalau aki-aki perang ya. Kita cucunya mau berhenti juga susah. Ya, kan intinya mereka nggak bisa mengendalikan diri. Ya. Pengendalian diri, kemudian penguasaan diri. Dia ingin mengendalikan orang dan menguasai orang. Sementara lupa dia punya PR besar dalam pengendalian diri dan penguasaan diri. Ya, prestisius kita gitu ya, atau pride kita, kebanggaan kita itu bukan ketika kita berhasil menguasai orang, bukan ketika kita berhasil kemudian mengendalikan orang. Pride kita di mata Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita bisa mengendalikan diri kita dan bisa menguasai diri kita sendiri. Ya. Itulah kenapa ada makna di balik kata sabar. Ya, innamas sabru inda sadmatil ula. Orang yang dikatakan sebagai orang yang berhasil itu adalah orang yang ketika mendapatkan sesuatu, dia bisa mengendalikan dirinya pada detik pertama itu. Ya. Ketika mendapatkan musibah, dia bisa mengendalikan dan menguasai dirinya pada detik pertama mendapatkan itu. Jadi, kalau kata misalnya dalam kitabnya salah seorang salaf ya, saya lupa Ibnu Abbas atau siapa yang mengatakan, Ibnu Mas'ud ya, Ibnu Mas'ud seingat saya, Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, "Faida sama ahadukum falyasum ya basaruhu wa sam'uhu wa lisan." Siapapun yang puasa di antara kalian, maka sejatinya harus dipuasakan juga pendengarannya, penglihatannya, dan lisannya. Artinya mempuasakan diri, menahan diri, mengendalikan diri bukan hanya tentang menahan perut kita, kemudian tenggorokan kita, ya, dari tidak makan, tidak minum, tapi juga menahan pandangan kita, penglihatan kita, pendengaran kita, bahkan lisan kita pun kita kendalikan. Ya. Subhanallah, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai hal. Dan semuanya esensinya tentang itu. Perhatikan ayat tentang surat An-Nur ya, tentang orang-orang beriman. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Wahai orang beriman, kendalikan pandangan kalian, tundukkan ya, wa yahfazu furujahum. Kendalikanlah wahai orang beriman kemaluan kalian ya, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Hanya untuk istri-istri kalian dan juga hamba-hamba sahaya kalian. Kita dikatakan orang beriman ketika kita bisa mengendalikan lisan kita. Ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ya, berkata-kata yang baik dan kendalikan diri. Jangan sampai ucapan kita tidak baik. Ya. Kemudian juga orang beriman adalah orang-orang yang bisa mengendalikan apa? Yang bisa mengendalikan hartanya. Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Wa kana syaitan li rabbih kafura. Agar tidak seperti syaitan yang dia kafir kepada Allah, maka kalian wahai orang beriman, jangan mubazir terhadap harta. Artinya apa? Kendalikan harta kita. Efisiensi, ya, kemudian juga apa namanya proporsional gitu ya. Kemudian juga financial planning, kemudian juga financial apa namanya manajemen dan seterusnya gitu. Pengendalian keuangan, perencanaan keuangan, peruntukan keuangan, rencanakan dia datang dari mana, rencanakan dia akan kita salurkan kemana, min ainak tasabahu wa bima anfaqah, dari mana dan kemana kita atur sedemikian rupa kita kendalikan. Kemudian dalam konteks suara saja Allah juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang beriman, kendalikan suara kalian. Jangan sampai suara kalian melebihi suara Nabi Muhammad SAW dalam tonnya, dalam nadanya, dalam iramanya, ya, dalam kemudian frekuensinya. Ya, perhatikan dari mulai ucapan, kata Allah kendalikan yang baik-baik, pandangan, kemudian juga tundukkan, kemudian suara, ya, kemudian juga jangan ditinggikan. Bahkan berhadapan dengan orang tua, kita juga disuruh mengendalikan sayap-sayap kita. Waqfid lahum janahadzul minar rahmah. Ya, kalau berhadapan dengan orang tua, turunkan sayap-sayap kita, rendahkan sayap-sayap kita. Jangan dibentangkan sehebat apapun kita. Ya, misalnya seorang jenderal di hadapan orang tuanya, ya dia tetaplah seorang anak. Ya, mau punya pasukan berapa banyak pun, pengawal berapa banyak pun gitu ya, kan nggak mungkin silaturahim ke rumah orang tuanya, semua ruangan didetektor dulu sama ajudannya, diperiksa ada bom apa enggak. Ini rumah orang tua saya, ya.
Saya nggak bisa berlaku gini ke orang tua. Mau kita profesor sekalipun, orang tua kita lulusan SD, kita nggak boleh kemudian memprotes ya apapun nasihat mereka. Kita proses pengendalian diri itu sangat identik dengan orang beriman. Tadi ayat-ayatnya dari mulai ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, semua tentang keimanan, keimanan, keimanan. Karena panggilan puasa juga adalah panggilan hanya untuk orang beriman. Kutiba alaikumusiyam, wajibnya pengendalian diri itu adalah wajib bagi orang beriman. Ini pertama, ya, karakter pengendalian diri. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ada makna di balik kalimat iddah. Iddah itu kalau dalam proses perceraian atau meninggalnya atau terputusnya lah ikatan pernikahan baik dengan perceraian ataupun dengan apa namanya meninggal dunia, kewafatan, maka seorang perempuan itu ada ketetapannya yang ditentukan oleh syariat, itu namanya iddah. Iddah ini apa? Maknanya adalah bilangan sebenarnya. Iddah dikata addah, apa adat? Iddah bilangan hitungan. Ya, ada hitungannya 3 kali bersih, 3 kali haid, atau kemudian 4 bulan 10 hari dan seterusnya. Tapi makna iddah itu secara bahasa kalau kita terjemahkan maknanya adalah jeda, tangguhkan, jangan buru-buru. Ya. Apa maknanya? Ya. Karakter yang baik, akhlak yang baik adalah akhlak yang dalam konteks kebaikan itu tidak terburu-buru, ya, tidak kemudian apa namanya memaksakan diri, ya, pokoknya harus harus nikah sekarang. Enggak, kata Allah, tunggulah, tunggu dipastikan rahimmu bersih dari bekas sperma mantan suamimu, baik yang meninggal ataupun yang menceraikan. Jangan terburu-buru dalam konteks kebaikan. Mau nikah saja disuruh tunda, ya, istri baru meninggal, apa, suami baru meninggal kemarin, mau nikah lagi nggak boleh, walaupun nikah ibadah, ya, nggak boleh kita terburu-buru. Kita misalnya mau bayar apa namanya, katakanlah mau sholat gitu ya, kita mau melakukan sholat zuhur, nggak boleh terburu-buru, ya, dan itu tercermin nanti sebagai akhlak dan kebiasaan kita. Makanya Nabi mengingatkan al ajalatu minasyaiton, ya, ketergesa-gesaan dan keterburu-buruan itu adalah dari setan. Sementara ya yang namanya ketenangan, ya, kemudian juga apa namanya ya alon-alon gitu ya, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita lihat dalam konteks pengambilan keputusan, dalam konteks manajemen, dalam konteks leadership dan seterusnya kepemimpinan, kita mau memilih usaha apa, kita mau menikah dengan siapa, kita mau misalnya apa namanya memilihkan sekolah anak di mana, kita mau memilih tempat kerja di mana, ya, karakter ini menjadi penting. Jadi soft skill kalau zaman sekarang disebutnya sebagai soft skill. Ya, orang yang memahami betul konteksnya, orang yang memahami betul aturannya, sehingga dia tahu konsekuensinya seperti apa dan harus disikapi sesungguhnya bukan dengan ketergesa-gesaan. Maka Allah katakan fa'iddah, ya, bikin jeda, bikin kemudian jarak, tunda sejenak, jangan terburu-buru dalam konteks kebaikan, apalagi memaksakan kebaikan. Ya, misalnya adalah apa? Ayat ini mengatakan kalau misalnya ada orang sakit, kemudian atau sedang melakukan safar, maka ya silakan nanti puasanya ditangguhkan di bulan-bulan lain, di hari-hari yang lain. Ya. Allah saja kepada kita itu tidak memaksa. Allah menangguhkan, ya, Allah mentoleransi bahasa kita. Ya, tidak ada paksaan dalam beragama, la ikraha fiddin. Ya, tidak ada paksaan dalam menjalankan agama. Ya, silahkan. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam ayat ini, pun Rasul mengingatkan dalam hadisnya. Ya, kalau ada orang yang memang tidak bisa sholatnya sambil berdiri, silahkan sholat sambil duduk. Allah nggak memaksa. Kalau tidak bisa sambil duduk, silahkan sambil berbaring. Dan ini kaitannya juga sama dengan ayat di 185, yaitu apa namanya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ya, karakter memudahkan orang, menangguhkan waktu, dan tidak memaksakan kehendak. Ini menjadi akhlak yang mulia. Apakah Rasulullah SAW dalam berdakwahnya pernah memaksakan agama ini kemudian harus diterima secara mutlak? Tidak. Bahkan kepada pendampingnya sampai meninggal dunia, Abu Talib, Nabi tidak pernah memaksakan keislaman pamannya tersebut. Ya. Nabi Muhammad SAW tidak pernah memaksakan keislamannya beberapa sahabat yang lain yang pada akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala mereka mendapatkan hidayah seperti Abu Sufyan,
ya seperti Hindun, yang kekerabatannya pun sudah cukup dekat dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Abu Lahab pamannya sendiri, Nabi tidak pernah memaksakan. Hamzah bin Abdul Muttalib pamannya, Nabi tidak pernah memaksakan. Abbas bin Abdul Muttalib juga sama. Jadi faedah, ya, karena biasanya ada kebaikan di balik penangguhan. Ya, misalnya begini, eh, kita sebagai seorang orang tua misalnya ingin menanamkan kebaikan puasa kepada anak. Ya. Tapi anak akan melihat refleksi akhlak kita dari cara kita menanamkan kewajiban puasa kepada mereka. Dengan paksaan atau tidak. Ya. Ketika misalnya jam 12, siapa di sini anaknya yang jam 12 sudah pada minta makan, sudah minta minum, sudah haus, sudah lapar, sudah ngeluh, udah ngerengek, udah nangis segala macam. Ya. Kalau kita memahami bagaimana para salafus saleh menanamkan kecintaan anak-anak mereka terhadap berpuasa, mereka tidak memaksakan puasa. Bahkan dalam riwayat disebutkan Ummul Fadl, salah seorang sahabiah itu, ketika turun pertama kali perintah puasa Asyura, ya Rasul mengirimkan utusan-utusan ke kampung-kampung di Madinah, memberitahu bahwa sudah ada kesunahan puasa Asyura. Kemudian karena sudah lewat waktu duha, ya sementara tanggal 10 Muharram, kata Ummul Fadl, maka utusan yang dikirim sama Rasul menyampaikan, wahai semuanya, bagi kalian yang dari pagi belum sarapan, silahkan lanjutkan dan niat langsung puasa saja. Dan bagi kalian yang tadi pagi sudah terlanjur sarapan, nggak apa-apa, anggap saja sahur, lanjutin puasa sampai maghrib. Ya. Nah, kemudian kata Ummul Fadl, fasawwamna sibyanana. Kami akhirnya mengajak anak-anak kami semua juga ikut berpuasa. Wa akhadna bihim ilal masajid, dan kami bawa mereka ke masjid. Wa ja'alna lahumul lu'bah, dan kami bikin permainan di masjid untuk mereka supaya mereka nggak kelaparan dan nggak kehausan, nggak kerasa gitu puasanya. Kemudian faidza baka minhum ahad. Kalau seandainya ada seorang di antara mereka yang menangis, maka ataina lahum ta'am. Kami berikan mereka makan dan minum. Setelah minum dan makannya selesai, kami perintahkan kepada mereka untuk melanjutkan puasanya. Jadi seringan gitu. Ya, nggak perlu harus tahun ini 30 hari harus full gitu ya. Apa namanya, tahun ini nggak boleh batal sama sekali. Nanti mama malu sama teman mama, ayah malu nanti sama 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 sepupu-sepupu kamu yang pada full misalnya puasanya. Tidak perlu kita membandingkan. Berikan penangguhan, karena dari situlah insya Allah ada kebaikan. Dalam kebaikan, jangan pernah menghadirkan pemaksaan. Tapi yang dibangun adalah sebuah kesadaran. Dan kesadaran itu membutuhkan waktu atau iddah. Ya. Nah, kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah tatawwu'. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lakum. Ya. Akhlak untuk memberikan apa namanya? Mengambil yang terbaik. Pilihan Allah berikan. Kalau tidak mau puasa nggak apa-apa. Ya, silahkan yang batalkan kalau yang sakit ataupun safar. Tapi kalau tetap mau puasa, itu lebih baik kata Allah. Nah, di situ disebut sebagai tatawu'an. Tetapi tatawu secara bahasa artinya kesukarelaan. Ya, tatawu itu tidak dalam kondisi terpaksa. Diukur sanggup atau tidak, kemudian secara tatawu dia menyadari dia sanggup, maka dia puasa itu lebih baik. Nah, apa artinya Bapak Ibu sekalian? Dalam konteks kebaikan, pilihan yang Allah hadirkan itu banyak. Jadi biasakan punya karakter, biasakan punya akhlak, jangan saklek dengan satu kebaikan saja. Seolah-olah kebaikan itu hanya mutlak. Ya, saya misalnya begini. Ada satu konteks misalnya anak itu membantah nasihat kita. Anak itu kadang-kadang tidak mau diatur dengan pendapat kita. Kita memilihkan baju untuk dia, dia memilih baju yang lain yang nadanya tidak, yang coraknya tidak senada dengan kita. Ya. Kemudian kita katakan ini anak nggak bisa diatur banget sih, gitu ya. Ini anak kok ngelawan mulu sih, gitu. Ini anak kok ngebantah mulu sih, ini anak kok ngedebat mulu sih, ini anak kok protes mulu sih. Itu kan cara kita menyikapi, akhirnya jadi karakter kita. Tapi bagaimana kita menghadirkan sikap, ya, tatawu, yaitu apa? Hadirkan pilihan yang membuat dia sukarela untuk memilih itu. Ya. Kebaikan tuh banyak. Selama dia Pak sama-sama menutup aurat, jilbabnya warna apa, modelnya bagaimana, ya kita menghadirkan pilihan kepada anak kita, dan disitulah kita mendapatkan poin positif. Saya belajar, oh berarti potensi anak saya adalah potensi leader. Ya, dia menyampaikan argumentasinya, dia bisa berdebat dengan argumentasinya, dia bisa menyampaikan pilihannya,
dia punya kecerdasan verbalnya, ya, dia pintar untuk mengutarakan isi hatinya, gitu. Ini kan di sisi lain kecerdasannya. Nah, bagaimana akhlak kita menyikapi itu? Adalah akhlak yang dibangun di atas sebuah kesadaran, kebaikan itu banyak kok opsinya. Ya, kebaikan itu pintunya banyak kok. Ya, kenapa kita perlu menutup pintu surga hanya satu saja? Ya, padahal Allah saja menyediakan pintu surga ada 8. Ya, maka di satu sisi mungkin kita katakan orang itu katakanlah tidak apa adanya jujur. Padahal di sisi lain kita punya bisa menyikapi orang itu adalah orang yang cerdas dalam berargumentasi. Ya, cerdas dalam menyampaikan pesan misalnya. Cerdas dalam menyampaikan narasinya, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini yang ketiga, ya, totowo. Kemudian yang keempat, ada makna syahida minkum syahra falyasum. Kita harus punya karakter yaitu klarifikasi, menyaksikan dalam konteks kebaikan apapun, sebaik apapun puasa, tetap jangan sekedar langsung berpuasa kecuali menyaksikan hilal. Artinya ada proses mendalami ilmu, ada proses mengklarifikasi informasi, ada proses kemudian memvalidasi data, ada proses kemudian untuk mengecek dan recheck gitu ya. Jangan gampang termakan omongan, jangan gampang termakan isu, jangan gampang termakan informasi, jangan gampang kemudian terbawa narasi. Ya. Orang yang belajar dari puasa adalah orang yang selalu punya dorongan dalam dirinya untuk memastikan sesuatu itu benar, valid, ya, dipastikan kebaikan dan kebenarannya, dipastikan memang sudah tiba waktunya dan seterusnya. Jadi bukan orang yang gampang diombang-ambing, bukan seperti air di daun talas, bukan seperti orang yang gampang ikut arus gitu ya. Satu orang jualan es kepal Milo, semua jualan es kepal Milo. Satu orang jualan es teh Solo, semua jualan es teh Solo gitu ya. Ikut arus saja. Tapi nggak punya prinsip. Ya. Nah, prinsip kita apa? Kita belajar dari puasa bahwa walaupun suara azan sama, tapi azan maghrib itu ada waktunya. Ya, azan subuh sama azan zuhur sama azan asar, azan maghrib isya, azannya sama. Ya, dimulai Allahu Akbar. Tapi kan nggak semua suara azan kita lantas buka puasa. Kita harus validasi ini azan apa. Ya, kita harus benar-benar pastikan ini azan maghrib atau bukan. Gitu. Maka akhlak orang muslim atau akhlak orang beriman adalah akhlak yang tidak pandai atau tidak mudah terbawa oleh arus, tidak mudah terbawa oleh narasi, tidak mudah termakan dengan provokasi. Nah, kenapa? Dia harus syahida minkum, saksikan betul ada nggak itu bulan, saksikan betul ada nggak hilal itu bulan Ramadan. Ya, maka kata Nabi, sumu liru'yati, puasalah Anda kalau Anda sudah memastikan meru'yah, melihat bulan dengan sebenar-benarnya bulan, melihat hilal sebenar-benarnya hilal. Karena hilal itu walaupun sama-sama bulan sabit, kalau dia menelungkupnya ke bawah seperti alis, berarti bulan bulan mati, bulan akhir. Tapi kalau dia menengadah ke atas seperti mangkok, berarti itu bulan baru. Jadi bukan hanya sekedar bulan sabitnya, tapi bahkan bulan sabit yang mengarah kemanapun harus dipastikan. Nah, orang beriman adalah orang-orang yang sekali lagi dia tidak mudah terprovokasi, tapi dia selalu mencoba memvalidasi apa yang menjadi realita. Ya, kalau misalnya kita dalam produk gitu ya, dicek dulu kan. Ya, kita mau beli apapun kita cek. Ini ada Israelnya apa enggak ini kan gitu ya. Ini mendukung Zionis apa enggak ini? Ini misalnya ada simbol huruf U-nya atau tidak gitu ya. Ini ada kode babinya atau enggak gitu. Ini kemudian ada misalnya campuran alkoholnya atau tidak. Berapa persen alkoholnya dan seterusnya. Jadi kita mencoba memvalidasi itu. Ya. Tidak asal makan, tidak asal minum, tidak asal konsumsi, tidak asal dengar, tidak asal ucap dan seterusnya. Nah, ini karakter akhlak orang beriman yaitu dari ayat faman syahida minkum. Kemudian berikutnya adalah ya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ya. Akhlak seorang mukmin adalah akhlak yang selalu ingin memudahkan bukan mempersulit. Maka Nabi mengatakan yassiru wala tu'assiru basyiru wala tunafiru. Mudahkanlah, jangan pernah menyulitkan, berikanlah kabar gembira, jangan nakut-nakutin dan jangan bikin orang lari dari kamu. Ya. Bagaimana umat ini akan menikmati agamanya?
kalau para penyerunya membawa narasi mengancam dan mengancam. Ya. Kalau kita buka Al-Quran, Bapak Ibu, ya, para ulama kita sudah menegaskan, di dalam Al-Quran lebih banyak ayat tentang surga dibandingkan ayat tentang neraka. Ya. Dalam konteks kebaikan, Rasul sangat memudahkan. Datang sahabat, ya Rasulullah, saya pengen masuk surga dong, gimana caranya? Kata Nabi, udah ente sholat 5 waktu, ya, di masjid tepat pada waktunya. Ya Rasulullah, saya pengen masuk surga, gimana sih caranya? Ente masih punya orang tua kan? Udah pulang, berbakti sama orang tua, ente masuk surga. Ya Rasulullah, saya pengen masuk surga, gimana caranya? Udah, setiap habis sholat, jangan lupa baca ayat kursi. Ayat kursi itu jalan tol masuk surga. Udah. Ya Rasulullah, saya pengen masuk surga, gimana caranya? Udah, buat istri mah, taat sama suami, ya, jaga kehormatannya, jaga rumahnya, kemudian jaga sholatnya, jaga puasanya, udah, pasti masuk surga. Ya, ya Rasul, saya pengen masuk surga, gimana caranya? Udah, ente jangan gampang marah. La taghdab wala jannah, ente pasti masuk surga. Jadi semudah itu surga dimasukin. Ya, jangan dipersulit lagi sama kita. Ya, Ustadz, gimana saya ini sudah, oh, dulu waktu muda saya pernah nggak puasa, ya, waktu SMP, waktu SMA. Gimana Ustadz ya caranya ya? Berapa tahun? Gua nggak tahu Ustadz, saya balik usia 15 tahun. Kemudian saya baru hijrah usia 30 tahun. Ya, puasa saya belentang-belentong dulu. Ya, gimana caranya Ustadz ya? Oh ya udah, pertama ibu sanggup nggak kodok? Kan gitu. Kalau nggak sanggup kodok, ibu sanggup nggak bayar fidyah? Nah, bayar fidyahnya coba kita hitung yuk. Misalnya. 1 tahun, 30 hari, anggap aja semua nggak puasa. Ya, kemudian sekarang fidyahnya katakanlah 15.000. 15.000 kali 4,5. Tuh, kali 30, 450.000. Kemudian kali 15 tahun balik, 30 tahun hijrah, berarti 15 tahun. 450.000 kali 15 tahun, Ibu. Berapa, Bu? Oh, segini, Ustadz. Nah, Ibu sanggup nggak bayar fidyahnya? Mau gede banget, Ustadz. Bisa nyicil nggak? Nah, kalau nyicil masih bisa, Ustadz. Ya udah, coba cicil. Tapi kalau nggak bisa, coba tanya keluarganya, ada yang bisa nggak? Gitu. Ada, Ustadz, saya punya saudara yang kaya, coba sampaikan. Mau nggak menanggung fidyahnya? Mau, Alhamdulillah. Kalau nggak mau juga, gimana, Ustadz? Ya udah, sekarang taubat sama Allah. Ya, minta sama Allah sambil berusaha minimal ganti 1 hari 1, atau 1 bulan 2, dan seterusnya. Jadi memudahkan. Jangan belum apa-apa. Waduh, Bu, ibu mah bau-bau surga aja udah nggak ada ini, Bu. Ini mah baunya bau neraka semua, ibu mah. Ya, orang kagak puasa 1 hari aja, ya bisa neraka. Ibu 15 tahun kagak puasa, udah saya nggak bisa dah, Bu. Misalnya gitu. Ampun dah, saya udah nggak ada solusi dah. Gitu. Ini kan mempersulit. Ya. Bagaimana para sahabat Nabi itu mendapatkan kemudahan Islam sehingga ramai-ramai masuk Islam. Para budak masuk Islam sederhana. Karena dalam Islam mereka meyakini ada penghapusan perbudakan. Ah, ini agama enak nih. Para budak belum diajarkan tentang tauhid, belum ada tentang syariat sholat, belum ada syariat zakat, belum ada syariat haji, belum ada di Mekah, belum ada sama sekali. Tapi kenapa? Kebanyakan kaum muslimin yang pertama kali masuk Islam di Mekah adalah kalangan budak. Karena mereka senang agama ini menghapuskan perbudakan. Selesai, itu doang. Ya, ya, memudahkan urusan mereka. Yang awalnya susah hidupnya, punya tuan, diperdagangkan, diperjualbelikan, tenaganya diperas, disuruh ngangkut ini, disuruh apa namanya kerja rodi dan seterusnya. Ya, susah hidup. Islam memudahkan hidup mereka. Enggak, sini masuk Islam, perbudakan dihapus dalam Islam. Selesai. Ya. Jadi bagaimana akhlak memudahkan ini hadir dalam kehidupan kita. Jangan sebaliknya. Ya, selama masih bisa dipersulit untuk apa dipermudah. Tapi selama bisa dipermudah untuk apa dipersulit itu harusnya. Ya. Ini akhlak yang kesekian gitu ya. Kemudian berikutnya adalah walitukmilul iddah. Menyempurnakan apa yang sudah kita mulai. Ya. Biasakan punya karakter, jangan setengah-setengah. Ya. Kalau kata Allah dalam Al-Quran, wala tubtilu amalakum. Kalau sudah mulai amal, jangan dibatalkan. Ya, udah kadung mulai, selesaikan tuntas. Karena kata Nabi SAW, Innallaha ahabba, Innallaha yuhibbu, idha amila ahadukum amalan an yutqinah. Allah itu sangat senang, cinta dengan seseorang, yang ketika sudah memulai satu pekerjaan, dia tuntaskan dengan sebaik-baiknya. Dia lakukan dengan profesional. Ya, Bapak Ibu sudah misalnya bergabung, sudah berkecimpung, sudah kemudian berkomitmen, sudah bersama dengan SNW misalnya, maka mari gitu. Kita udah kadung
ya alhamdulillah dengan izin Allah ditakdirkan berjalan di sini, maka sempurnakan wa akmilul iddah, ya. Walitukmilul iddah, ay ikmalul iddah. Kalau sudah puasa, sudah sahur pagi hari, sempurnakan sampai maghrib. Tsumma atimmus siyama ilal lail, sempurnakan sampai malam. Ya. Jangan cuma setengah-setengah. Kalau sudah si puasa di siang hari, ya, maka sempurnakan dengan qiyamul lail di malam hari. Sempurnakan dengan baca Al-Qur'an, sempurnakan dengan tadarus, sempurnakan dengan sedekah, sempurnakan dengan berbagi takjil, sempurnakan dengan menjaga lisan, sempurnakan dengan menundukkan pandangan, sempurnakan dengan membelikan baju lebaran orang tua, sempurnakan dengan menyantuni yatim, sempurnakan, sempurnakan, sempurnakan. Jadi, karakter yang harus dibangun adalah orang yang tidak pernah cepat puas. Ya. Orang yang tidak pernah cepat puas dan kemudian ingin segera berhenti. Ya. Tetapi orang yang terus, apa kebaikan saya setelah ini? Apalagi kebaikan saya setelah ini? Apalagi amal saya setelah ini? Apalagi kontribusi saya setelah ini? Apalagi ketaatan saya setelah ini? Ya, walitukmilul iddah. Yang disebut dengan al-hirsu 'alal amal. Rakus dalam amal itu boleh. Yang tidak boleh adalah rakus terhadap dunia, maka disebut sebagai tamak. Tapi kalau rakus terhadap amal disebut dengan al-hirs, dan itu diperintahkan bahkan dalam hadis Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk. Ya, serakahlah dalam segala sesuatu yang bermanfaat bagi dunia dan akhiratmu itu. Nah, maka ya, bagaimana menyempurnakan sholat fardu adalah dengan sholat sunnah. Bagaimana menyempurnakan puasa Ramadan adalah dengan puasa Sya'ban. Bagaimana menyempurnakan zakat fitrah kita adalah dengan infak sedekah kita di bulan Ramadan. Bagaimana menyempurnakan haji kita adalah dengan menunaikan umrah di tahun-tahun berikutnya. Bagaimana menyempurnakan bakti kita dengan orang tua adalah dengan membahagiakan mereka dan menyempurnakannya dengan memberikan mahkota di kepala mereka saat nanti di surga dengan hafalan Quran kita dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Sehingga orang yang punya karakter ini adalah orang-orang yang sekali lagi tidak pernah cepat puas, ya, dan tidak pernah berhenti melangkah. Ya, sekali memulai pantang mundur ke belakang, sekali layar terkembang pantang surut, ya, berlabuh di pelabuhan. Kan gitu ya? Ya. Lihat bagaimana ketika penaklukan Tharik bin Ziyad, ya, ketika beliau menyeberangi Jabal Tharik, ya, maka disebut dengan Tharik bin Ziyad. Ya, beliau ketika menyeberangi Selat Gibraltar, ya, atau Jabal Tharik, Gibraltar. Ya. Setelah berhasil menyeberangi Selat Gibraltar, apa yang beliau lakukan? Beliau bakar kapalnya. Ya. Beliau bakar kapal dan beliau sampaikan kepada pasukan, wahai pasukan, di hadapan kalian musuh, di belakang kita laut, kapal sudah aku bakar, pulang kalian tidak bisa. Keputusan kita cuma satu, apa itu? Terus maju melangkah ke depan, apapun resiko, ya, yang akan didapatkan. Tetap hidup menang, maka hidup mulia. Kalaupun mati, maka matinya pun mati syahid. Ya. Ini yang disebut dengan mental baja itu. Pantang arang ke belakang, pantang mundur, pantang membentangkan layar, ya, layar kapal. Pantang kita kemudian mundur surut ke belakang. Pantang. Bagi orang beriman, wa atimmus siyama ilal lail walitukmilul iddah. Sempurnakan, kemudian selesaikan, tuntaskan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian berikutnya adalah walitukabbirullah. Jangan pernah ingin merasa besar diri kita. Dalam konteks apapun, yang harus kita selalu besarkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melakukan kebaikan dalam SNU ini bukan untuk kitanya menjadi besar, tapi kita membesarkan Allah. Bukan aset kita yang menjadi besar, tapi kita membesarkan Allah. Bukan rekening kita yang menjadi besar, tapi kita membesarkan Allah. Bukan nama kita yang akan kita besarkan, tapi kita harus besarkan nama Allah. Ya, kita harus membesarkan Dia kalau kita ingin mendapatkan, ya, karakter orang beriman yang punya akhlak yang mulia. Lihatlah bagaimana, ya, Qarun ketika Allah jatuhkan sejatuh-jatuhnya ketika dia mulai membesarkan dirinya. Innama utitu ala ilmin indi. Ya, ini semua saya dapatkan karena ilmu yang saya punya. Lihatlah bagaimana iblis, ya, ketika Allah jatuhkan sejatuh-jatuhnya, serendah-rendahnya dan menjadi penghuni neraka jahanam selama-lamanya.
ketika dia sudah mulai membesarkan dirinya, ana khairun minhu, saya lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan saya dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Lihatlah bagaimana Abu Jahal juga Allah rendahkan serendah-rendahnya. Bagaimana kemudian Qarun, bagaimana Fir'aun Allah rendahkan serendah-rendahnya. Ketika dia sudah mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Ya, dan Fir'aunnya umat ini kata Nabi adalah Abu Jahal, sama. Karena dalam satu konteks Abu Jahal sudah mengatakan Tuhan. Ya, ketika memaksa keluarga Ammar bin Yasir, kalau mau bebas dari siksaan, akuilah bahwa Tuhannya adalah Abu Jahal. Jadi orang-orang yang sudah membesarkan dirinya, ya pada akhirnya akan mengalami kejatuhannya, cepat ataupun lambat. Ya, dilihat ataupun tidak dilihat atau senyap, tidak ada pemberitaan sama sekali, tapi pada akhirnya jatuhnya tersungkur, menyakitkan dan luar biasa menistakan. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ya besarkan Allah, maka itulah akhlak yang paling mulia, sebab dia bersanding dengan ya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang-orang yang selalu membesarkan diri dan bahkan merendahkan Allah Subhanahu wa taala, adzallahullah, pada akhirnya akan Allah nistakan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah mengatakan saya, tapi katakan ini dari Allah. Jangan pernah mengatakan ini karena saya, tapi ini semua karena Allah. Ya, itulah yang disampaikan oleh misalnya Nabi Sulaiman ketika dia mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini semua karunia Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah akhlak bersyukur, la'allakum tashkurun. Ya, akhlak ya syukur itu kalimat yang gampang diucapkan dengan lisan, tapi butuh kesadaran dan penghayatan. Ya. Dimulai daripada menerima. Ya. Bersyukur itu dari mulai menerima. Ya. Kemudian mengasih. Ya. Kalau kita terjemahkan, syukur itu adalah terima kasih. Maka dimulai dari kita menerima apapun yang Allah kasih dan mengasih apapun yang kita terima. Ya. Itu konsepnya sederhana. Ya. Saya menerima sesuatu dari Allah. Kemudian tanda saya bersyukur, saya kasih ini kepada orang yang membutuhkan. Ya. Dan kemudian setelah saya kasih itu, ya, maka saya juga siap menerima kembali apa yang akan Allah kasih, dan saya kasih lagi semua yang Allah terima. Sederhana sekali. Kita mendapatkan menerima hidayah. Kita kasih hidayah ini kepada orang. Kita antarkan hidayah ini kepada orang. Kita menerima ilmu dari Allah. Kita kasih lagi ilmu ini kepada orang. Kita terima harta dari Allah. Kita kasih lagi ini harta pada orang. Kita terima nama baik ini dari Allah. Kita kasih nama baik ini kepada orang. Kita terima misalnya semangat ya ibadah ini dari Allah. Kita tularkan semangat ibadah ini kepada orang. Kita sudah terima hafalan Quran dari Allah. Kita kasih lagi hafalan Quran ini kepada orang. Kita dikasih jaringan, teman, relasi sama Allah. Kita kasih juga relasi ini ya kepada orang. Jadi konsep bersyukur adalah konsep yang mengalir saja. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ya, maka sederhananya terima kasih itu ya apa yang kita terima kita kasih. Jangan pernah menahan apa yang Allah kasih kalau tidak pengen kita ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang sesungguhnya ingin Allah kasih kepada kita. Disitulah mana ayat yang kemudian dalam surat Ibrahim, ya, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambah. Kenapa? Karena dibuat mengalir. Bayangkan kalau misalnya ya air keran kita tutup terus-menerus. Ya. Apa yang akan terjadi kalau air itu ya kerannya kita tutup tanpa mengalir? Ujung-ujungnya tandon kita akan bau, akan busuk, akan kotor, akan berlumut, akan kemudian keruh, ya. Mungkin ada bangkai cicak, mungkin kecoa kumpul, mungkin ini itu dan seterusnya. Ya, itu gambaran disampaikan Imam Syafi'i. Ya, karena ketika air itu tidak dibuat mengalir, beliau mengatakan rizki itu seperti air. Ketika dia tidak dibuat mengalir, maka dia akan mengundang kerusakan, mengundang bau, mengundang kemudian bangkai, mengundang kotoran, lumut, keruh, dan lain sebagainya. Tapi alirkanlah itu. Karena hanya pada air yang mengalirlah akan terdapat kesegarannya, akan terdapat kejernihannya, akan terdapat kebersihannya. Ya. Begitu juga dalam konteks yang lain, ilmu. Kalau dipendam sendiri, profesor sendiri, tapi dia nggak pernah ngisi seminar, nggak pernah bikin buku, nggak pernah kemudian ngajar,
ya nggak pernah kemudian hadir di kampus, di diskusi, ya ilmunya buat diri sendiri. Ujungnya apa? Ya, ilmunya ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, karena tidak mengasih kepada orang lain, dia cuma menerima saja. Maka spirit orang bersyukur adalah mengalirkan apa yang sudah diterima dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah kembali memberikan untuknya lebih dari apa yang sebelumnya sudah diterima. Itu kemudian yang berikutnya adalah makna istijabah. Karakter orang beriman adalah karakter istijabah. Yang simpelnya istijabah itu adalah memantaskan diri sebelum mendapatkan sesuatu. Istijabah itu maknanya mempersiapkan sebelum mengerjakan. Ya, kita sering mendapatkan satu klausul gitu ya bahwa gagal dalam mempersiapkan maka sama saja dengan mempersiapkan kegagalan. Sholat kita bukan tentang menunaikan 4 rakaat zuhur, tetapi bagaimana mempersiapkan 4 rakaat itu sebelum azan zuhur dikumandangkan. Ya, maka dalam konteks jihad saja Allah mengatakan wa'idu lahum mastata'tum min quwwah. Tolong siapkan kata Allah segala persiapan dan kekuatanmu ya untuk bisa membuat kuda-kuda mereka gentar, kuda-kuda mereka ketakutan. Ya, musuh-musuh Allah kemudian berlarian hanya dengan persiapanmu saja. Ya, jadi subhanallah, ya orang mau UN, yang paling penting bukan mengerjakan tapi persiapan. Orang mau nikah, yang penting bukan hanya tentang ijab kabul tapi bagaimana persiapan yang matang. Orang kemudian mau Idul Fitri, yang paling penting bukan sholatnya tapi ternyata persiapannya panjang. Ya, dari mulai persiapan opornya, persiapan nastarnya, persiapan baju lebarannya, persiapan tiket pulang kampungnya, ya, lebih sibuk mempersiapkan dibandingkan sholat Idul Fitrinya kan gitu. Idul Fitri mah sebentar. Bagaimana aktivitas kita sesungguhnya kita tarik medan magnetnya bukan hanya kepada ketika kita mengerjakannya, tetapi yang harus dibangun adalah sikap bagaimana mempersiapkan kebaikan itu sebaik-baiknya. Ini makna dibalik istijabah itu sendiri. Kemudian berikutnya adalah rosyad atau yarsyudun. Ya, ya, saya mengatakannya bahwa hidup ini perlu mentor. Rosyad itu maknanya bimbingan. Tidak ada orang yang hidupnya bisa independen. Ya, makanya saya nggak setuju ada istilah independent woman. Nggak ada. Ya, semua orang hidup ini depend on. Ya, semua orang adalah dependent kepada orang lain. Bahkan kita depend kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang eh, juara dunia tinju Mike Tyson saja itu dia punya mentor. Ya, seorang juara dunia Zofri ya orang NTB ya itu sprinter ya juara dunia ya itu punya mentor. Kita punya juara wushu itu punya mentor. Ya, kemudian Imam Bukhari saja itu punya mentor. Ya. Kemudian Imam Syafi'i punya mentor. Mentornya Imam Malik, mentornya adalah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ya, muridnya Imam Abu Hanifah. Imam Ahmad punya mentor yaitu Imam Syafi'i. Artinya apa? Jangan pernah merasa kita bisa berjalan sendiri, ya. Sikap karakter yang harus dibangun adalah kolaboratif. Kita butuh kerjasama, kita bergantung sama orang, kita kemudian butuh bertalian, kita butuh kemudian bergenggaman, kita butuh kemudian berangkulan, kita butuh berjalan seiring sejalan. Kita butuh kemudian ayunan langkah yang bersama-sama, kita butuh kemudian bimbingan satu dengan yang lain, dan Allah maknai itu Allah hadirkan makna itu dalam kalimat la'allahum yarsyudun, ya, agar hidup kita selalu dalam bimbingan. Maka tanda petik jangan merasa ya tanda petik sok bisa ngerjain semua sendiri. Ya, jangan pernah merasa kita bisa hidup sendiri. Kemuliaan sholat jamaah, mau imamnya sebagus apapun sholatnya, sebagus apapun bacaannya, sehafiz apapun, sekuat apapun hafalannya, ya, sebagus apapun iramanya, ya, sebanyak apapun subscriber YouTube dan kemudian Instagramnya, ya, sholatnya akan menjadi mulia kalau di belakangnya minimal ada satu orang yang mau jadi makmum dia. Kalau enggak, sholatnya sendirian, ya, tidak akan mendapatkan kemuliaan sholat jamaah dengan pahala 27-nya dan seterusnya. Mau sebagus apapun dia, sepintar apapun dia, ya, kemudian sehebat apapun dia, semerdu apapun, sekuat apapun hafalannya, dia tetap butuh satu orang di belakang dia yang mau dijadikan sebagai makmum dia, yang rela mengangkat dia sebagai imamnya. Ya. Artinya jamaah sekalian, Bapak Ibu,
bahwa hidup ini jangan pernah merasa sok bisa sendirian, hebat sendiri. Kita bukan Superman, kita adalah super team. Kita perlu beramal bersama-sama, kita perlu amal jama'i, kita perlu kolaborasi dan sinergi dalam kebaikan itu. Ya. Kemudian berikutnya adalah fataba alaikum wa'afa ankum. Ya, memaafkan. Ya. Akhlak yang perlu ditanamkan bagi seorang mukmin adalah akhlak memaafkan. Ya. Allah sampaikan di ayat 187 Al-Baqarah masih dalam rangkaian ayat puasa. Allah menerima taubat kalian dan Allah memaafkan kalian. Ya, maka Allah mencontohkan Allah sang pemaaf dan Allah suka memaafkan dan kita dalam doa minta sama Allah, ya Allah maafkan kami. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau kita saja butuh maaf, maka ada kalanya kita juga harus belajar. Ada loh orang yang butuh maafnya kita. Maka jangan pernah tutup pintu maaf itu dari orang. Siapapun itu. Sesakit apapun. Seterluka apapun batin kita. Setersinggung apapun ya kemudian hati kita. Selama apapun luka itu pernah kita pendam. Ya. Akhlak seorang mukmin adalah akhlak memaafkan. Ya, sejahat apapun misalnya kelakuan mertua kita, ya sejahat apapun katakanlah kelakuan menantu kita, ipar kita, ya dan lain sebagainya, seburuk apapun perlakuan anak kita kepada kita dan lain sebagainya, pintu maaf menjadi pintu yang menyelamatkan kita. Akhlak memaafkan adalah akhlak yang menyelamatkan. Dalam salah satu teorinya neuroscience, saya mendapatkan ilmu ini dari salah satu dokter yang berkecimpung dalam neuroscience. Beliau mengatakan, ya, otak kita itu kayak benang kusut, ya, benang kusut. Yang membuat benang kusut itu adalah amarah, tersinggung, dendam, benci, kesel, dan seterusnya. Dan subhanallah, satu-satunya, ya, beliau sebutkan dua lah, tapi yang dua ini saya skip dulu. Satu-satunya, gitu ya, di antara dua yang lebih penting itu adalah apa? Yang bisa mengurai benang kusut tadi, kesel, benci, tersinggung, dendam, sakit hati, ya, marah dan seterusnya adalah forgiveness, yaitu memaafkan. Ya. Itu, ya. Kenapa hati kita lapang, pikiran kita lapang, hidup kita lapang? Karena kita sudah mencoba melapangkan semua benang itu kita urai, semua benang kekusutan itu kita lerai gitu. Kita bentangkan, kita lepaskan semua kekusutan itu. Dan yang bisa melepaskan kekusutan itu dalam ilmu otak adalah memaafkan ternyata. Ya. Nah, maka akhlak seorang mukmin adalah memaafkan. Dan konteks dalam memaafkan itu dua sebenarnya. Dalam Al-Quran yang pertama adalah segera. Kata Allah, fa'fu anhum, segeralah maafkan. Jangan pernah menyimpan luka terlalu lama. Setiap ada ketersinggungan, amarah, kecewa, tersinggung, marah, kecewa, dan dendam seterusnya, maka segeralah membuka pintu maaf. Yang kedua, memaafkan itu melupakan. Ya. Kenapa? Karena kalau dalam bahasa para ulama tafsir, memaafkan itu bukan hanya menghapuskan catatan dalam kertas, tapi memaafkan pun adalah merobek kertas itu dan membuang kertasnya. Kalau ampunan hanya mencoret catatan, tapi kalau maaf adalah merobek kertas itu dan membuangnya. Artinya jangan pernah menyimpan terlalu lama, bahkan jangan pernah mengabadikan ya kesalahan orang dalam pikiran dan hati kita. Kemudian ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dalam kebaikan kita diminta sama Allah fokus ya. Mendatangi istri, menafkahi istri di malam hari itu bagus, kebaikan, ketaatan, ibadah di malam hari Ramadan. Bahkan dihalalkan, dibolehkan. Tapi kata Allah, kalau Anda sedang itikaf, fokus di situ. Kebaikan jangan dicampur-campurin. Kebaikan butuh kekhusyuan, kebaikan butuh fokus. Contoh, saya lagi sholat, Bu. Ada orang ngetok pintu rumah saya, dia ngucapin salam. Assalamualaikum. Kalau di luar sholat, menjawab salam hukumnya wajib. Tapi ketika saya sedang fokus sholat, boleh nggak saya menjawab salam? Nggak boleh. Fokus saya sholat sampai Assalamualaikum saya, tahiyat nanti akhir. Assalamualaikum kanan, Assalamualaikum kiri. Dalam kebaikan, Allah mengajarkan kita punya karakter fokus. Punya kemudian akhlak fokus. Ya, jangan pernah talbisul haqqa bil batil, mencampurkan yang batil dengan yang benar, nggak boleh. Ya, ya.
Termasuk diantaranya mencampurkan kebaikan dengan kebaikan, tetapi ada kebaikan yang saat dia dilakukan, dia butuh kekhusyuan dan fokusnya kita. Sehingga ya, sebaik-baiknya orang mukmin adalah orang-orang yang memahami betul apa kebaikan yang sedang dijalaninya saat ini. Kalau sekarang sedang misalnya bulan Ramadan, ya, kebaikannya adalah puasa, membaca Al-Quran dan seterusnya, maka bulan ini bukan bulannya silaturahim. Walaupun silaturahim bagus. Karena silaturahim kalau di bulan Ramadan, ya, tentu banyak waktu terbuang, ya. Bahkan para salafus soleh kalau sudah Ramadan itu nutup pintu mereka, nggak mau nerima tamu sama sekali. Para ulama, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, kalau sudah Ramadan itu nggak menerima konsultasi agama apapun. Ditutup rumahnya. Padahal kalau ada orang minta nasihat, kata Nabi, itu hak seorang muslim kepada muslim lainnya. Kalau ada minta nasihat, kamu kasih nasihat. Kalau mereka minta fatwa, kamu kasih fatwa. Tapi Ramadan mereka paham. Ini harus fokus. Ya, walaupun ada orang minta, ya, ya nasihat tetap nanti saja selesai Ramadan. Ada orang minta fatwa hukum, nanti saja habis Ramadan. Mereka tutup pintunya, tidak menerima tamu, tidak menerima konsultasi sama sekali. Nah, ini yang kita maksud dengan fokus tadi. Nah, dalam konteks itulah kita menghadirkan kebaikan, ya, dengan sikap yang harus kita hadirkan adalah fokus ketika kita sedang berada dalam satu kebaikan itu. Ya. Berikutnya adalah yang terakhir, ya. Ya. Allah menyebutnya sebagai tilka hududullah fala taqrabuha. Ya. Kita harus tahu batasan-batasan diri kita. Ya. Batasan harta orang, batasan nyawa orang, batasan kemudian hati orang, batasan perasaan orang, batasan pikiran orang. Dan ini ada pada makna empati itu sendiri. Seorang mukmin adalah seorang yang empati. Kalau mau ngomong, dia merasa dan menerka, meraba. Kira-kira kalau saya ngomong begini, orang paham nggak ya? Kalau saya ngomong begini, orang sakit hati nggak ya? Kalau saya ngomong begini, orang tersinggung nggak ya? Ya. Hidupnya nggak akan pernah flexing. Kenapa? Karena kalau flexing kan bisa menyinggung orang. Ya, ada orang nggak bisa makan, dia pamer lagi makan enak. Ada orang belum punya rumah, dia pamer rumahnya besar, dia home tour, dia pamer isinya. Ada orang kemana-mana masih kehujanan, dia pamer unboxing mobil barunya. Ya, dia pamer motor Harley-nya berjejer 19 apa namanya motor di parkirannya misalnya. Ya, akhirnya apa? Orang marah. Ya, karena itu bukan akhlak yang mulia, melakukan pamer-pamer tadi. Dari mana asalnya? Dari sikap yang tidak ada, yaitu dari akhlak empati yang tidak ada. Ketika Allah mengatakan tilka hududullah, demikian batasan-batasan yang Allah telah tentukan. Hari ini dunia itu seperti tidak ada batas. Kita bisa mengakses isi kamar siapapun. Kita bisa mengakses isi kamar mandi siapapun. Kita bisa mengakses isi handphone siapapun, gitu kan? Dalam dunia cyber. Ya, polisi cyber bisa mengakses isi ya rekening siapapun, PPHTK misalnya, isi apa lagi? Isi ya rumah dengan home tournya, isi dompet bisa diakses, isi apapun bisa diakses. Kenapa? Karena kita seperti sudah tidak ada batasnya lagi. Sehingga ketika orang sudah tidak lagi menghargai batas, pada akhirnya orang-orang melampaui batas. Itulah yang kenapa Allah sebutkan kepada Fir'aun, ya tentang Fir'aun, idhab, wahai Musa, idhab ila Fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, pergilah kepada Fir'aun, dia telah melampaui batas. Orang-orang yang tidak memahami batasannya dan batasan orang lain terhadapnya, pada akhirnya menghasilkan sikap melampaui batas. Nah, kita harus tahu batasan kita apa, kita harus tahu batasan orang lain terhadap kita apa. Bahkan suami istri pun tentu ada batasnya. Ya, tidak semua ya kita harus tahu tentang istri kita, tidak semua kita harus tahu tentang suami kita. Ya, karena ada hal-hal yang bisa jadi dia ingin hanya antara dirinya saja dengan Allah yang tahu. Contoh sodakohnya. Ya, istri kita sodakohnya kemana saja, itu urusan dia. Nggak perlu kita harus tahu kemana isi rekeningnya kita cek misalnya ya. Kemudian sedekahnya kemana saja, nggak usah. Itu urusan dia. Ya, kita harus menghargai batas-batas itu. Ya. Ketika istri misalnya sedang mau sholat tahajud, ya sedang mau puasa, kita harus tahu batasan. Udah kita hargai. Silakan mah mau puasa, silakan mama mau tahajud, ya nggak akan aku ganggu. Kita harus hargai batasan itu. Dia juga punya Allah, dia punya Tuhannya, ya bukan punya kita saja. Begitu juga sebaliknya. Istri kalau sudah membatas-batasi suami,
Ya, pokoknya kamu nggak boleh begini, nggak boleh begitu, nggak boleh begitu. Justru kita telah melampaui batas kita terhadap dia. Ya, dia punya haknya, dia punya orang tuanya, dia punya ibunya, dia punya bapaknya, dia punya mungkin anak yatim yang disantuninya. Maka setiap orang harus menghargai batas-batasannya dan menghargai batas orang lain terhadapnya. Ini akhlak yang harus dibangun. Sehingga kalau ini yang terjadi, terjadilah saling keharmonisan, ya, harmoni satu dengan yang lain, ya, sehingga tidak terjadi seperti hari ini. Ya, ya, ini orang-orang yang saya sudah menyimpulkan orang-orang yang tidak tahu batas lagi. Ya, batas udaranya sudah dilanggar dengan rudal-rudal balistik kan. Rudal udah melewati beberapa negara. Dari Israel ke Iran itu berapa negara yang dilewati rudalnya. Ya, rudalnya melewati negara A, negara B, negara C sampai bisa ke Iran. Masya Allah. Ya, batas negara orang tidak dihargai, batas kemudian komunikasi tidak dihargai, gitu kan? Ya, intelnya udah masuk kemana-mana dan seterusnya. Sinyalnya juga bisa dideteksi. Akhirnya melampaui batas semua. Nyawa orang dilanggar, ya pembunuhan di mana-mana, ya kemudian fisik orang dilanggar, orang terluka di mana-mana, ya rumah orang dilanggar, ya akhirnya rumahnya hancur di mana-mana. Ini orang-orang yang sudah melampaui batas, tidak menghargai batas itu. Nah, ini mungkin bisa saya sampaikan ya dari hikmah beberapa atau rangkaian ayat puasa yang kita bisa elaborasi sehingga menjadi paling tidak beberapa clue ya tentang karakter apa sih sebenarnya yang perlu kita hadirkan di antara rangkaian-rangkaian ayat-ayat puasa tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Azam Siddiqi yang sudah memberikan pencerahan pada pagi hari ini mengenai puasa dan pembentukan akhlak seorang muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah sama-sama kita dengarkan ada beberapa poin yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Azam Siddiqi mengenai bagaimana Ramadan membentuk dan menanamkan karakter ya akhlak yang baik, mengajarkan kita beberapa hal selama bulan Ramadan ini terkait dengan akhlak atau perilaku kita terkhusus sebagai seorang muslim. Tadi ada beberapa poin yang banyak disampaikan oleh Ustadz Azam dan alhamdulillah boleh Bapak Ibu bisa lihat juga di kolom chat dibantu oleh Bu Iva sudah ada ringkasan poin secara umum ya, secara general apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Azam tadi. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang sudah punya pertanyaannya nanti dikirimkan di kolom chat atau yang ingin nanya secara langsung juga boleh disampaikan. Sementara ini kita sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk terlebih dahulu. Namun sebelum itu kita akan sesi foto terlebih dahulu ya. Silakan Bapak Ibu dapat mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Silakan kita mengambil sesi foto dulu ya sebelum nanti kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan boleh dibantu oleh rekan-rekan kampus dan juga panitia untuk bisa mengambil sesi dokumentasi pada pagi hari ini. Hari ini hadir ada 51 orang ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah hadir berpartisipasi dalam kegiatan kajian Ramadan bersama SNW didukung oleh ASKI, BSI, dan juga BMH. Hari ini dihadiri oleh seluruh peserta yang berasal dari wilayah timur dan juga wilayah barat di seluruh Indonesia. Kami ucapkan terima kasih. Dan ini kita ada 3 slide ya. Silakan Bapak Ibu kita masih menunggu dari setiap slide-nya dapat membuka kameranya ya. Boleh dibuka kameranya terlebih dahulu. Kita mengambil sesi dokumentasi untuk kegiatan pada pagi hari ini ya. Silakan di slide 2 masih ada yang belum membuka kamera. Di slide 3 juga silakan Bapak Ibu untuk dapat dibuka terlebih dahulu kameranya sementara. Nanti kalau udah selesai foto, barangkali ada uzur, tidak bisa terus on cam, dipersilakan untuk bisa menonaktifkan kembali kameranya. Oke, sudah? Baik,
Di slide yang pertama boleh berikan senyuman terbaiknya Bapak Ibu. Masya Satu, Allah. dua, tiga. Tiga. Oke, slide berikutnya di slide kedua boleh dibantu. Satu, dua, tiga. Yasin. Oke, slide terakhir. Satu, dua, tiga. Oke, boleh. Sekarang gaya bebas Bapak Ibu. Berikan gaya terbaiknya ya. Satu, dua, sip. Oke, sekali lagi slide yang kedua. Masya Allah. Oke, slide yang terakhir. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya untuk partisipasi dalam sesi dokumentasi pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu kita masuk ke tanya jawab. Nah, kita sembari menunggu Bapak Ibu yang akan mengirimkan pertanyaan di kolom komentar dan juga barangkali kita akan berikan satu atau dua kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung ya ke Ustaz Azam. Kita bacakan pertanyaan yang pertama dulu nih. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Azam mengenai beberapa hal yang menjadi pembelajaran karakter selama bulan Ramadan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Ustadz caranya agar nilai-nilai akhlak yang sudah kita dapatkan selama bulan Ramadan ini tetap terjaga sampai nanti kita berpisah dengan Ramadan. Harapannya setiap akhlak yang kita dapatkan selama bulan Ramadan ini itu tetap bisa kita jaga selamanya sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Silakan Ustadz, mohon pencerahannya. Baik, kalau teorinya Ibnu Qayyim itu sederhana, kan eh, karakter itu dibentuk dari kebiasaan, ya, dan kebiasaan itu digerakkan melalui perbuatan berulang. Nah, perbuatan berulang itu didorong dari mindset dan mindset itu diilhami dari hati. Jadi alurnya itu hati yang bersih mengantarkan mindset yang baik, kemudian menginspirasi perbuatan yang baik, dan ketika perbuatan baik itu dilakukan secara berulang-ulang maka menjadi kebiasaan, dan kebiasaan yang terus-menerus dipertahankan menjadi karakter atau akhlak. Jadi kuncinya apa? Tazkiyatun nafs, ya, yaitu membersihkan jiwa, kebersihan hati kita yang nomor satu. Ya, coba kita tanyakan, ambil satu hal saja. Bagaimana sih bisa menjadi orang yang pandai memaafkan? Kan tadi kan karakternya gitu ya. Bagaimana sih itu bisa menjadi kebiasaan kita? Maka bersihkan hati kita. Ya, kita harus menyadari hati kita itu tidak boleh kita kotori oleh diri kita sendiri. Mau orang ngomong apapun, terserah. Yang penting hati saya tetap bersih. Jadi nggak akan marah, mau dibilang orang gila juga. Rasul kan dibilang macam-macam. Orang gila, dibilang tukang sihir, dibilang kemudian omon-omon, dibilang kemudian juga orang depresi, orang stres, bapak ibu nggak ada. Yang bilang gitu justru pamannya sendiri, Abu Lahab. Disumpahin lagi, celaka Anda wahai Muhammad. Coba disumpah serapahin, diledek, dituduh orang stres, anak stres, bapak ibunya nggak ada, macem-macem. Tapi hatinya lapang saja. Ya. Nah, membuka tabir, ya, apa namanya, keterkungkungan kita dari penilaian orang itulah yang membuat hati kita harusnya bisa menjadi lapang. Saya mencoba menyimpulkan, eh, iblis itu kan simbol dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebenarnya itu ada dua dimensi. Saya menyimpulkan iblis itu merusak hati kita dengan dua dimensi. Yang kalau dua dimensi itu hadir dalam diri kita, ya akhirnya rusak semua. Ya, pangkalnya adalah kesombongan gitu. Apa sih yang dibikin sama iblis? Ya kalau anak zaman sekarang menyebutnya adalah
iblis itu mencari validasi dan juga mencari eksistensi. Nah, ketika iblis mencari validasi dari Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah justru menolak dia, ya. Dia mencari validasi tentang dirinya lebih baik dibandingkan orang lain. Kenapa sih kita tidak mau memaafkan orang? Karena seringkali kita memvalidasi buat diri kita sendiri dengan ucapan orang itu. Tidak memvalidasi diri kita di hadapan Allah. Bahwa standar kemuliaan kita itu bukan dengan dicela atau tidak dicelanya kita oleh orang lain. Mau orang lain bilang kita ini jelek, mau orang lain bilang kita ini apa misalnya buruk, mau orang bilang kita bodoh. Kita sedang tidak mencari validasi manusia. Kita ini mencari validasi Allah. Mencari penilaian Allah. Gitu. Maka mau orang mau nyebut apapun, saya mah lapang-lapang saja. Saya tinggal maafin, selesai. Nggak saya masukin hati kok. Nah, yang kedua mencari eksistensi. Orang semakin sibuk mencari eksistensi di hadapan manusia, akhirnya ketika dijatuhkan, disinggung sedikit, merasa terjatuh, merasa nggak eksis lagi. Dia membangun eksistensinya. Saya harus bisa dianggap manusia sebagai orang yang ya pinter, yang kaya, yang hebat, yang terkenal, subscribernya banyak, followernya banyak, dan seterusnya. Pengen eksis di hadapan manusia. Sekali misalnya ya apa nama konten sosial medianya nggak di like orang, ya merasa nggak eksis. Yang selama ini muji tiba-tiba nyinggung, bang itu kok editannya kurang ini, tersinggung. Kenapa? Merasa dijatuhkan eksistensinya. Padahal di balik itu ada saran, ada nasihat, dan seterusnya. Penyakitnya cuma dua. Ya. Kalau saya coba simpulkan, adalah tentang validasi dan eksistensi. Ya, padahal kita saja eksistensinya tidak eksis gitu ya. Kita ini eksistensi kita kan semu. Habis ada, ntar mati. Udah nggak ada lagi. Ngapain nyari eksistensi buat eksis terus-menerus? Mustahil. Ya, yang eksis terus-menerus ya Allah doang. Gitu. Yang kekal ya Allah doang. Ngapain mencari eksis gitu ya. Yang kemudian yang tervalidasi segala kemuliaannya ya Allah doang. Dia yang paling kaya, dia yang paling berilmu, Allah yang paling hebat, Allah yang paling perkasa, Allah yang paling besar. Udah valid gitu. Kita semua ini nggak ada yang valid kebesarannya, kekayaannya, kehebatannya, kepintarannya itu kita nggak ada yang valid. Kita ini semu semuanya. Nah, kalau kita belajar dari situ, hati bersih, udah. Kuncinya memang kebersihan hati. Makanya insya Allah, kalau kita mau punya karakter yang terus apa namanya berlangsung lama, kuncinya adalah kebersihan hati kita. Dan kita tidak mencari validasi dan eksistensi kecuali hanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz Azam untuk jawaban dari pertanyaan yang pertama. Tentunya untuk bisa selalu istiqomah menjadi pribadi muslim yang baik diawali dengan hati yang bersih ya Bapak Ibu, dilanjutkan dengan kebiasaan. Nah, kebiasaan ini juga tentu mendorong agar tetap bisa istiqomah menjadi pribadi yang lebih baik. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang kedua dari kolom chat dari Bapak Sugianto Pangan. Ustadz, apakah sama kebiasaan dengan kesadaran? Nah, ini masih nyambung mungkin dengan pertanyaan yang pertama, Ustadz. Silakan, Ustadz Azam. Baik. Ada orang yang melakukan kebiasaan tanpa sadar. Makanya tentu tidak sama. Ya, ada istilahnya kebiasaannya sifatnya reflektif di bawah alam sadar, ya, tanpa pengendalian alam sadarnya. Misalnya ada orang-orang yang kebiasaannya bangun tidur garuk-garuk kepala. Itu kan kebiasaan. Tapi bukan karena kesadaran dia, reflektif aja, refleks gitu. Ya, ada orang yang bangun tidur kebiasaannya bersin misalnya. Ada orang yang kalau bangun tidur kebiasaannya minum dulu gitu ya. Pokoknya ya dia bisa karena kesadarannya, bisa karena kemudian ketidaksadarannya. Tapi karena dia dilakukan berulang menjadi kebiasaan. Ya. Ada orang yang nggak sadar bohong gitu. Tapi karena terus-menerus berulang, akhirnya menjadi kebiasaannya berbohong. Gitu. Ya, dia sih nggak sadar gitu. Misalnya, ya apa iya ya salah, apa iya ya dosa ya. Itu kan kesadaran atau tidak sadar kan di situ. Orang kalau sadar dia tahu mana baik mana buruk. Tapi orang melakukan kebiasaan belum tentu dia tahu mana baik mana mana buruk. Gitu. Ada orang kebiasaan pakai baju membuka aurat, kebiasaannya.
Tapi dia nggak sadar bahwa itu tidak boleh. Tapi ketika dia sadar itu tidak boleh, dia perbaiki kebiasaannya. Menjadi akhirnya kebiasaan yang baik di bawah kesadaran yang dikendalikan oleh kebenaran. Nah, kita harus sampai ke sana. Wallahul musta'an. Oke, baik. Terima kasih Serazam untuk jawaban dari pertanyaan yang kedua. Baik, lanjut pertanyaan berikutnya dari Bapak Ibu yang lain sebelum nanti kita masuk ke kolom komentar. Kita berikan kesempatan dulu ya yang Bapak Ibu mau nanya secara langsung nih satu orang kepada Ustadz Saya Azam. dari Makassar. Oke, Alhamdulillah sudah ada Ibu Aisyah ya dari Makassar. Silakan Saya. Ibu mau tanya apa ke Ustadz Azam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan karena baru kali ini saya ikut. Dan saya ingin tanyakan masalah di surah At-Tahrim ayat 26 itu mengatakan bahwa wahai orang menjaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, maksud ini apakah yang dikenak menjaga keluarga itu? Apakah kan di situ pemimpin? Apakah seorang kepala rumah tangga? Apakah seorang ibu dan ayah serta anaknya? Atau kebetulan juga saya guru mengaji? Apakah saya juga sebagai guru mengaji dikenak pertanyaan itu? Karena ada kesak sekali karena bahan bakarnya manusia dan batu. Itu saja dulu Ustaz yang saya tanyakan karena saya guru mengaji, tetapi keluarga saya jauh dari saya, kebanyakan yang tidak tahu membaca Al-Quran. Padahal saya guru mengaji. Itu, Ustaz. Oh, lelah mati. Baik. Boleh saya jawab? Iya, Ustaz. Ya, Boleh, silakan Ustadz. Baik, At-Tahrim itu kalau kita lihat ya Ustazah Aisyah ya Ibu Aisyah bahwa At-Tahrim dari awal ayat sampai akhir ayat itu tentang keluarga. Kalau lihat kita konteksnya dari mulai keluarga Nabi, kemudian keluarga Nabi Nuh, kemudian keluarga Nabi Lut, kemudian keluarga Fir'aun gitu kan. Ya, itu konteksnya di situ. Sampai Maryam terakhir ayat terakhirnya. Nah, Oh, iya, iya. sehingga maka ku anfusakum wa ahlikum situ kita lihat tafsir makna ahal. Dalam Oh, iya. tafsirnya itu banyak. Ya, salah satu tafsirnya ahal itu adalah empat empat penjuru mata angin gitu kira-kira. Jadi yang disebut dengan keluarga itu empat garis. Pertama adalah garis ke atas, kedua orang tua kita. Kita harus Iya, jaga mereka. Selama kita punya orang tua, jaga mereka. Ya. Kemudian juga yang kedua adalah garis ke bawah, anak kandung kita. Itu iya, tugas iya. kita. Kemudian ke samping saudara kandung kita, itu juga kita punya tugas menjaga mereka dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan yang keempat adalah pasangan kita. Ya. Oh, Jadi iya. suami menjaga istri, istri menjaga suami. Ya, kemudian walaupun udah jadi istri orang gitu ya, dia tetap wajib menjaga orang tuanya. Dia tetap wajib menjaga saudara-saudara kandungnya, diingatkan. Kalau ada saudara kandungnya, bukan hanya tanggung jawab kepada suami, enggak. Ya. Nah, kalau ibu sebagai guru ngaji kepada jamaah, kepada umat, itu ayatnya yang lain lagi. Ya, tidak masuk ke dalam kategori ayat itu. Ya, tentu kita sebagai semua orang yang Allah perintahkan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa Oh, tanhauna yang 'anil tahu nak munkar memungkar. wa tu'minuna billah. Kan gitu. Kita punya tugas menjalankan ayat Allah yang lain, yaitu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ujung-ujungnya ya wa ulaika minas salihin. Ya, agar mereka termasuk orang-orang yang saleh. Yang dengan kesalehan itu kalau dalam surat Al-Imran di juz 4 ya ujung-ujungnya adalah wallahu alimun bil muttaqin. Allah tahu mana orang-orang bertakwa di antara yang kita sudah dakwahi dengan amar ma'ruf nahi mungkar dan ingat surga itu uiddat lil muttaqin, surga diperuntukkan bagi orang-orang bertakwa. Ujungnya juga mengantarkan dengan amar ma'ruf nahi mungkar itu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang maknanya kalau masuk surga berarti juga menjaga dari api neraka. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, Ustaz. Baik. Iya, sedikit lagi Ustaz. Kan biasanya Ustaz kalau kita ini sebagai guru mengaji ataupun dakwah, biasanya orang-orang itu biasa mengatakan dia pendakwah guru mengaji tapi keluarganya jelek, rojanya tidak ini sifatnya. Baik, Apa jawabannya itu Ustaz kalau orang bilang seperti itu? baik. Bilang saja, tolong doakan keluarga saya, ya, supaya keluarga saya menjadi keluarga yang baik. Oh iya Ya, iya.
Mungkin doa saya selama ini belum Allah kabulkan. Mungkin dengan doa dari Bapak Ibu, Allah bisa mengabulkan harapan saya punya keluarga yang baik. Oh Ya. iya Ustaz, terima kasih Semakin banyak. kita merendah, semakin kita tawadhu, semakin Allah muliakan. Oh Dan iya. selain di balik itu kita tetap minta kepada Allah, hidayah Allah juga Allah hantarkan kepada keluarga terdekat kita. Ya, sebagaimana Nabi Nuh, ya, beliau membujuk anaknya, memanggil, menyeru anaknya, nak, yuk ikut sama ayah yuk ke dalam kapal. Ya, walaupun juga dibantah, dijawab, dan Nabi Nuh tetap bersedih, tapi Allah kemudian mengobati luka sedihnya Nabi Nuh dengan mengatakan, innahu laisa min ahli, innahu amalun ghairu salih. Dah, itu bukan anakmu. Anakmu itu adalah Masya Allah. yang bisa engkau bawa ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalau belum sampai ajalnya tiba, tugas kita masih tetap sama. Itu menyelamatkan mereka. Jangan membiarkan, udah saya udah nggak ada harapan Ustadz. Dia mau udah kayaknya udah tertutup pintu hatinya, nggak boleh. Ya, kalau begitu ceritanya Nabi Oh nggak iya akan iya. berdakwah. Nabi nggak akan dakwah 23 tahun gitu kan. Ya, karena tugas kita hanya menyampaikan dan tugas Allah lah yang mengantarkan hidayah. Allah misal. Makasih banyak Ustaz. Sama-sama. Baik, terima kasih banyak Bu Aisyah untuk partisipasinya dalam sesi tanya jawab pada kesempatan kajian hari ini. Baik Ustadz, masih ada satu pertanyaan lagi untuk mengakhiri sesi kita pada kesempatan kali ini. Silakan. Pertanyaan dari salah satu peserta yang hadir, ini berkaitan dengan akhlak memaafkan. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau misalkan kita sudah memaafkan, tapi kalau misalnya orang yang bersangkutan itu tidak mau memaafkan, itu gimana Ustadz? Baik, perintah Allah adalah fa'fu anhum saja. Di Al-Maidah 13 ya. Fa'fu anhum wasfah. Tugas kita adalah setelah segera memaafkan, lapangkan hati saja. Nggak perlu dengan praduga, nggak perlu dengan suuzon. Saat saya udah maafin, tapi kayaknya kok dia nggak maafin ya. Atau saya udah minta maaf, tapi kok dia kayaknya nggak maafin ya. Bukan tugas kita menilai hati orang. Allah akan menilai zahirnya kita saja. Maka sibukkan kita dengan amal zahir kita dan amal batin kita tanpa perlu kemudian sibuk dengan amal hatinya orang lain. Ya, tugas kita memaafkan dan tugas kita meminta maaf. Orang yang terbaik adalah orang yang tanpa dimintai maaf, dia sudah memaafkan. Yang kedua, yang baik, yang terbaik kedua adalah orang yang memaafkan ketika dimintai maaf. Ya. Yang ketiga, yang buruk adalah orang yang tidak memaafkan karena tidak dimintai maaf. Yang paling buruk adalah yang keempat, orang yang tidak memaafkan padahal sudah dimintai maaf. Silahkan kita ada di mana dalam empat apa namanya itunya apa diagramnya itu. Ya, wallah misal. Baik, Masya Allah, Tabarakallah, terima kasih banyak Ustadz Azam sudah memberikan jawaban dari setiap pertanyaan jamaah pada kesempatan pagi hari ini. Insya Allah bisa menjawab dari setiap apa yang menjadi pertanyaan dan keluh kesah Bapak Ibu semuanya. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Bapak Ibu, baik di website dan juga di sosial media kami. Nanti kita akan hadir kembali di pertemuan yang ketiga dalam kegiatan Ramadan bersama SNW yang didukung oleh ASKI, BSI, dan BMH. Sekali lagi kami ucapkan kepada Ustaz Azam, Sidki, Jazakallah khairan katsiran Ustaz yang sudah memberikan Oh iya, pencerahan kepada kami pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhiri kegiatan majelis kita. Mari sama-sama kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Subhanakallahumma wa alamin. bihamdika asyhadu an la Asyhadu an la ilaha ilaha illa illa anta astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu ilaik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup saya tutup dengan sebuah mahfuzat. Halakam ru'un lam ya'rif qadrahu. Hancurlah seseorang yang tidak tahu kapasitas dirinya. Bapak Ibu, dalam hidup ini kita harus selalu bermuhasabah diri, introspeksi diri, dan mengenal kelebihan dan kekurangan diri kita. Kita harus selalu membekali diri kita dengan apa yang kita butuhkan di kemudian hari.
Jika tidak, maka kita tidak akan mampu bertahan menghadapi tantangan-tantangan yang terkadang datang tiba-tiba di kemudian hari. Pada hari ini kita banyak belajar bahwa Ramadan mendidik karakter kita, mendidik pribadi kita menjadi seorang yang lebih baik lagi dengan sabar, syukur, dan tahu kapasitas. Harap pada Allah Subhanahu wa taala semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik kita dan harapannya ke Amin ya depan Rabbal kita Alamin. menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal Amin ya Rabbal alamin. Alamin. Demikian untuk kajian pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua. Jazakumullah ahsanal jaza. Sampai ketemu di pertemuan yang ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.